terima kasih untuk kesempatan ini ya. Saya mau berbagi di firman Tuhan di akhir Oktober yang lalu itu, di mana judulnya itu pergumulan dan pengharapan ya, dari Mazmur ya, Mazmur 73 ya, mulai ayat 1 sampai 25 kemarin, 28 kemarin itu. Saya kembali merenungkan firman Tuhan ini. Saya merenungkan seperti ini. Adakah orang hidup di bumi ini, baik dia orang percaya dan orang yang tidak percaya kepada Yesus, yang tidak memiliki pergumulan? Ini pertama yang menjadi renungan di dalam hidup saya gitu ya. Dan saya mendapat jawaban, enggak ada. Semua orang yang masih hidup di bumi ini, sekalipun dia normal atau tidak normal, sekalipun dia tidak memiliki Tuhan Yesus dan memiliki Tuhan Yesus, semuanya memiliki pergumulan. Ini jawabannya gitu. Jadi orang gila itu pun lewat-lewat depan rumah saya itu, sesungguhnya dia pasti memiliki pergumulan, saya pikir ya. Jadi yang mau saya bagikan, bagaimana posisi kita, bagaimana keberadaan kita, bagaimana sikap hidup kita ketika saya mengalami pergumulan itu gitu. Saya mau bercerita akhir ini ya, terus terang ya, kondisi tubuh ini enggak lagi semakin normal gitu, hari lepas hari tambah lemah gitu. Ini yang boleh saya rasakan. Kalau obat ya, saya rasa saya tidak kekurangan obat ya, karena setiap bulan saya check up ke rumah sakit, ke dokter spesialis jantung. Dan hari Kamis malam saya juga cek lagi sama Bapak Bram di komputer ya, dilihat bengkak lagi jantung. Ini yang dinyatakan oleh dokter. Bu, ini tambah obat ibu, habis diresep nanti ya, nggak pakai BPJS. 10 biji harga obatnya 250.000, 10 biji. Bagaimana kalau 1 bulan itu saya konsumsi, berapa duitnya? Dan obat Alphajoram 0,5 mg itu 1 biji 15.000. Bagaimana kalau 1 bulan saya mengkonsumsi gitu? Jadi ini menjadi pergumulan dalam hidup saya. Dan pastinya dalam hal ini juga ada rencana Tuhan. Nah, ini yang boleh saya dapat gitu ya. Kalau tubuh ini terus terang surah-surah masih ada, tapi saya kadang-kadang setelah mengalami ini, semakin tua upaya usia ini, kadang-kadang betul kata Nong Karo, aku nanti surah-surahku katanya, surah-surahnya hanya pergi ke rumah Bapak di surga. Saya pun kadang-kadang seperti itu. Saya melihat itu Bapak Yosi, aduh, dan Bapak Cira, senang kali mereka ini sekarang ini ya. Itu dalam hati saya gitu. Mereka tidak merasakan lagi apa yang ada di bumi ini, nggak merasakan sakit, nggak ada lagi masalah gitu. Ini yang boleh saya renungkan gitu. Pasti mereka itu sudah memuji Tuhan, ya sudah berkibut. Bapak Cira tadi senang mereka di sana gitu. Jadi ini asap ini, Mazmur asap ini, saya lihat itu di Google. Mereka ini dia kan seorang pemimpin lagu pujian di rumah Allah gitu. Dia pasti sering memuji Tuhan gitu, bernyanyi, tapi toh dia juga memiliki pergumulan. Jadi memanglah dalam hidup ini seperti itu. Tapi saya bertanya gitu, saya berdoa gitu. Betul memang kata kitab asap ini ya, kalau di ayat 16 itu katanya, tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Iya, menjadi kesulitan memang. Iya, hati ini masih rindu gitu. Ini kan disuruh ikut latihan Bible Camp di Kabanjahe selama 3 hari 2 malam. Dan saya bergumul gitu, Tuhan, aku di udara dingin ini, kalau katakan aku sedikit pun gitu. Kalau Bapak Bram sendiri pikir, aku di sini di rumah pun kadang-kadang sekarang itu kata Bapak Bram, kami jadi penolong, sekarang kamu selalu
ditolong katanya. Jadi gimana ya Tuhan? Aku memang pernah mau gitu, tapi memang situasinya seperti itu sekarang ini gitu. Jadi kadang-kadang ya Tuhan berikan aku kekuatan ya. Kalau enggak dulu rencana ada, kalau kita pensiun nanti Pak, kita tidur di ladang, kita melihara ayam. Tapi sekarang lenyap, nggak ada lagi kita itu, habis dia gitu. Tinggal dia semua di bumi ini. Kan kami sekarang untuk di dapur itu. Aku bilang sama Bapak Pram, Pak ini akan segera kita tinggalkan rumah ini ya. Cantik pun dibuat, tinggal ini saya bilang. Seperti itu udah dalam hati itu rupanya kalau udah semakin ya makanya kalau karo ini dulu saya gimana mama aku ini pikir. Rupanya kalau memang semakin kondisi ini semakin ngedrop, lemah ya. Makanya saya bersyukur juga dengan orang kalau udah tua gitu semangat dia ke ladang apa gitu saya. Tapi saya sudah habis memang nggak ada lagi ojinya itu dulu semangat dulu mah kalau lekong lah nanti aku tengok orang lekong ini kan nggak banyak modalnya gitu. Tapi sekarang mau coba ke ladang itu jalan pun aku sudah nggak bisa lagi. Jadi rupanya udah Tuhan mau pensiun, makanya pemerintah pun pensiunkannya saya pikir. Jadi itu kan perlu juga memang berpikir gitu ya. Berarti bagian saya nggak di situ. Tapi bagaimana Tuhan? Kenapa Tuhan izinkan ini ada sakit penyakit ini menjadi satu pergumulan? Ada rencana Tuhan. Apa di rencana Tuhan untuk hari ini? Supaya ketika saya bertemu dengan Tuhan Yesus itu nanti, saya bisa menceritakan perbuatan Tuhan itu. Saya bisa menceritakan bagaimana saya ditolong oleh Tuhan. Bagaimana saya menceritakan saya boleh dikuatkan oleh Tuhan untuk lewati semuanya itu. Karena ya diobati jantung, kaki lagi sakit. Diobati lagi kaki, ya mulai lagi mata lagi agak sempat rabun dia gitu. Jadi semuanya seperti itu. Jadi benarlah memang kata asap ini ya katanya tadi, tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Sulit nih. Tak bisa lagi kecuali satu firman Tuhan ini, ya katanya harus katanya di sini sesungguhnya di tempat licin ayat apa sampai aku masuk ayat 17 sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Jadi saya terus terang kalau sama orang-orang Pasir ini walaupun kaya mereka banyak pun duitnya nggak sakit-sakit dia saya nggak cemburu lagi memang. Kalau seperti itu saya cemburu. Ya, nggak ada lagi cemburu saya karena saya sudah tahu kemana akhirnya hidup mereka gitu. Tapi yang saya kadang-kadang cemburukan ya dia orang sehat-sehat gitu. Ya, tapi bagaimana kalau Tuhan izinkan? Ya Mama Ika cemburu ya. Iya masih sanggup ya, nggak apa-apa. Itu memang ada rencana Tuhan juga untuk. Tapi kalau saya memang dulu memang ada cita-cita saya seperti itu. Udah saya rencanakan sama Bapak Perang itu, tapi ini Tuhan mungkin tidak izinkan. Tapi ada rencana Tuhan gitu. Rencana Tuhan supaya di rumah pun saya mesti bisa berdoa ya untuk orang-orang yang ada di sekitar saya. Ya kalau Tuhan masih izinkan ada kekuatan pergi, ya pergi. Tapi kalau stop kata Tuhan nanti, ya saya juga tidak akan berangkat lagi. Tapi kalau masih ada kekuatan, ya ada. Ya saya lihat itu. Senang memang saya kalau pergi di kata lokal betul, pria hati ini gitu. Tapi setelah pulang itu, kaki ini berdiri kata sakit. Ya. Tapi kadang-kadang dia udah pulang dari Raja Penentu ini kaki ini udah sakit jadi bawah dia gitu. Tapi saya bersyukur Tuhan masih memberi kekuatan sampai hari ini gitu. Tapi terus terang semalam saya bilang kasih tahu lah sama ibu tadi Bapak Perang, saya rasa kita nggak bisa ke kabar sakit hari ini. Itu pun terserah kalau kamu pergi, ya pergilah. Dia pun nggak tega pula kalau meninggalkan saya pula sendiri karena itu pula katanya. Jadi udah serba sulit memang. Jadi seperti itulah. Jadi doakan juga saya secara pribadi gitu ya untuk menjalani hari-hari pensiun ini, sakit penyakit ini supaya terus dikuatkan Tuhan, masih ada semangat gitu ya. Kadang-kadang habis memang ya, habis memang semangat ini oleh karena sakit, obati sana, kamu lagi sini, obati lagi ini, kamu lagi sana. Tapi ketika datang ke tempat kudus
Tuhan itu, disitulah saya mendapat jawabannya. Tuhan itu baik, ya Dia punya rencana. Kan dulu sudah pernahnya sehat itu, ya, sudah pernahnya Tuhan buat keadaan nggak seperti sekarang. Jadi memang kalau sudah tua ini nggak bisa lagi banyak dibuat. Makanya saya juga anjurkan kepada adik-adik ini yang muda-muda ini, ya, kadang-kadang marah dan sama kami kan gitu. Oh, memang gitu, disitulah waktunya. Nah, kalau sudah tua ini nafsu besar, tenaga kurang. Ini dia. Nah, jadi saya juga bersyukur kalau sampai hari ini pun Tuhan masih memberikan saya hidup. Berarti Tuhan masih mau ada rencananya dalam hidup saya. Saya bersyukur gitu ya. Karena dari kita masa ini, ya ketika datang ke tempat kudus Tuhan, disitulah kita menjawab jawaban. Adapun pergumulan ini, kita boleh mengerti dalam pergumulan itu rencana Tuhan supaya saya menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar itu di dalam hidup saya. Ini yang boleh saya bagikan supaya ini juga boleh menjadi berkat. Terima kasih. Terima kasih.